di saat-saat kita menghadapi ancaman-ancaman, gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan, yang ingin membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, menghadapi bahaya laten dari kelompok-kelompok oknum-oknum habaib. Saya katakan terus terang saja, memang seperti itu. Kemarin beberapa satu minggu yang lalu saya diundang oleh teman-teman dari Ponorogo karena mengeluh dari teman-teman Ponorogo ada pembelokan sejarah, pemalsuan makam, penggantian silsilah di makam Ki Ageng Besari. Saya datang, saya dampingi, dan malam berikutnya teman-teman Ponorogo bertemu dengan pengurus yayasan Tegal Sari atau Ki Ageng Besari itu. Ternyata juga bahwa dirubahnya silsilah itu karena ada perintah dari Pekalongan. Ngeri sekali kondisi kita saat ini. Tadi malam saya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kiai Haji Tri Mubarak atau yang dikenal dengan sebutan Kiai Mubarak, di setiap memberikan sambutan acara ke-NU-an selalu menyampaikan adanya ancaman bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama di masa sekarang saat ini dan masa mendatang, yaitu adanya intrik terselubung dari oknum tertentu yang ingin menguasai bangsa Indonesia dengan melakukan pemalsuan sejarah di mana-mana. Baik pemalsuan sejarah makam ulama Nusantara sendiri, membuat kuburan palsu, membelokkan sejarah NU, sejarah Wali Songo pun tidak ketinggalan dibelokkan, dan juga melakukan pemalsuan sejarah bangsa Indonesia dan lain seterusnya. Dan tidak mustahil kalau agenda licik ini dibiarkan, kalau tidak di-stop, maka masa depan generasi muda akan kehilangan sejarah asli tentang sejarah bangsa Indonesia. Nah, selengkapnya mari kita simak sambutan sekaligus juga merupakan keterangan dari Kiai Haji Tri Mubarak selaku Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mari kita simak bareng-bareng. Ini dia videonya. Pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kegiatan malam ini. Ini adalah salah satu malam yang sangat bersejarah bagi kita, bagi umat Islam khususnya warga NU di Kabupaten Wonogiri. Karena apa? Pada malam hari ini telah dilantik di baiat pengurus Idarah Husniyah dari 12 kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Ini adalah suatu kebangkitan Wonogiri, kebangkitan Jamiah Thorekah Kabupaten Wonogiri, bangkit pada saat dan waktu yang sangat tepat. Kenapa saya katakan demikian? Di saat-saat kita menghadapi ancaman-ancaman, gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan, yang ingin membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, menghadapi bahaya laten dari kelompok-kelompok oknum-oknum habaib. Saya katakan terus terang saja, memang seperti itu. Ini tugas panjenengan sangat berat, karena sejarah Thorekah saja sudah dibelokkan, sejarah NU dibelokkan. Mengatakan di setiap kesempatan katanya yang berhak mendirikan NU adalah Mbah Khalil dan Habib Hasim bin Yahya. Padahal dalam sejarah NU tidak ada. Dalam sejarah bangsa pun tak luput dari pembelokan.
Torekoh dibelokkan, NU dibelokkan, pasti punya agenda besar. Dan ini tugas seluruh pengurus Torekoh yang pada malam hari ini dibaiat. Tugas apa? Meluruskan sejarah. Perjuangan memang berat, tetapi itu harus dilakukan apapun resikonya. Karena kalau tidak diluruskan sejarah, kelak anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita akan buta dengan sejarah Torekoh, buta dengan sejarah NU. Tahunya bahwa Torekoh adalah didirikan oleh oknum habaib, NU didirikan oleh oknum habaib, negara didirikan oleh oknum habaib, nanti tahunya adalah oknum-oknum habaib, maka nasionalismenya secara otomatis akan turun. Dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Saya kemarin sudah diskusi banyak dengan Romo Kiai Haji Halwani di tengah-tengah pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah beliau sebagai wakil Ra'i Suriah PWNU dan saya wakil ketua Tanfidiyah. Maka kami sudah sepakat untuk maju bareng, tetap berjuang dalam rangka untuk meluruskan sejarah NU, sejarah bangsa, sejarah Torekoh dan semuanya harus kita hadapi bersama-sama. Insya Allah dengan kebersamaan kita akan semakin kuat. Di samping itu tugas kita adalah melakukan gerakan-gerakan moral, sosialisasi kepada masyarakat, jelaskan bahwa Torekoh sejarahnya yang benar adalah seperti ini, NU yang benar sejarahnya seperti ini, pendiri-pendirinya adalah ini, biar para anak-anak muda, kader-kader kita tahu semuanya. Di samping pembelokan sejarah, ternyata pemalsuan makam sekarang merajalela. Kemarin beberapa satu minggu yang lalu saya diundang oleh teman-teman dari Ponorogo karena mengeluh dari teman-teman Ponorogo ada pembelokan sejarah, pemalsuan makam, penggantian silsilah di makam Ki Ageng Besari. Saya datang, saya dampingi, dan malam berikutnya teman-teman Ponorogo bertemu dengan pengurus yayasan Tegal Sari atau Ki Ageng Besari itu. Ternyata juga bahwa dirubahnya silsilah itu karena ada perintah dari Pekalongan. Ngeri sekali kondisi kita saat ini. Tadi malam saya dapat telepon dari Purworejo, Pak Mubarak, di sini Purworejo sekarang masif sekali pembuatan makam-makam palsu. Di daerah saya di kuburan tidak ada makamnya, tiba-tiba katanya ada makam seorang tokoh, seorang ulama yang namanya katanya Mbah Bebek. Saya tanya, siapa Mbah Bebek? Enggak tahu Pak, kata yang mencari makam itu Mbah Bebek adalah seorang tokoh, dia adalah pendatang sehingga kita tidak tahu sejarah dari Mbah Bebek itu. Saya perintahkan tolong dicek lokasi, dicek sejarahnya apakah ada namanya Mbah Bebek dari daerah mana. Kalau tidak ada, tolong koordinasi dengan masyarakat, dengan aparat keamanan, dengan perangkat desa. Dilarang mendirikan pembangunan kuburan palsu di daerah tersebut. Ternyata apa? Ujung-ujungnya duit. Kalau sudah dibuat kuburan palsu, di situ akan ditaruh kotak infak. Nanti kotak infaknya juga dikumpulkan menjadi satu berapa karung dalam satu tahun. Kalau panjenengan lihat di YouTube itu disetor kepada presidennya. Ini tugas berat. Oleh karena itu saya yakin kebangkitan Torekoh Kabupaten Wonogiri pada malam hari ini akan menyemangati kita semuanya untuk terus berjuang, bergerak melawan para kelompok-kelompok yang membelokkan sejarah, yang ingin membuat gaduh negara Republik Indonesia. Karena negara Indonesia ini kan tembok terkuat yang terakhir adalah NU. Maka NU diobok-obok, sejarah dibelokkan. Kalau NU-nya sudah hancur, maka untuk merebut kekuasaan akan lebih mudah. Ini yang harus kita waspadai. Saya kira itu, saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Idarah Husniyah yang pada malam hari ini dilantik. Semoga tetap semangat dan tetap terus bergerak dalam rangka untuk menyuarakan kebenaran, karena kebenaran adalah penting untuk disuarakan apapun resiko yang kita hadapi.
Kami pun selalu berkata seperti itu, apapun resikonya akan saya pertaruhkan untuk Nahdlatul Ulama, untuk meluruskan sejarah Nahdlatul Ulama untuk bangsa dan negara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, andaikan 3 orang saja ketua PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, yang keberaniannya seperti Kiai Mubarak yang barusan kita simak, menyuarakan bahayanya visi terselubung dari oknum pembelokan sejarah bangsa Indonesia, maka rasa-rasanya masyarakat akan semakin terbuka lebar akan adanya bahaya yang mengancam eksistensi sejarah bangsa Indonesia, mulai dari sejarah Wali Songo, sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah leluhur ulama-ulama Nusantara, termasuk sejarah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Mubarak sebagai Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, secara formal kelembagaan menginstruksikan kepada bawahannya untuk tidak melibatkan oknum habaib di dalam kegiatan-kegiatan seremonial ke-NU-an. Nah, kalau keberaniannya seperti beliau, wah, masyarakat akan semakin terbuka lebar, akan sadar bahwa bahaya ini memang benar-benar harus diwaspadai dan harus sigap terhadap adanya ancaman-ancaman yang terselubung di bawah tanah. Nah, itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan penjelasan Kiai Tri Mubarak yang barusan kita simak videonya, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.